Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mu'allifi hadzal kitab wa syarihi nafa'anallahu bima wa bi'alumi ma bidarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibtida'u. Ini pada bab mertelaki ibtida'. Mubtada'un zaidun wa azirun khabar in qulta zaidun azirun mani tadar. Mubtada'un panikatati mubtada' zaidun tining lafaz zaidun wa azirun tining lafaz azirun khabarun panikatati khabar. In qulta lamun ngocak pasada sampian zaidun azirun mani tadar. Zaidun tining zaid azirun panika orang sinyaporah. Orang sinyaporah mandek ka orang iktadaro se iktadaro. Sakabai alasan pasirah man. Wa walun mubtada'un wasani fa'ilun aghna fi asarin zani. Wa walun tining lafaz pertama mubtada'un panikatati mubtada'. Wasani tining lafaz yang kedua fa'ilun panika tati fa'il aghna. Senyokopin panapa fa'il sangking senyokopin panapa fa'il dari nyebutake khabar. Aghna senyokopin panapa fa'il dari anyebutake khabar. Fi asarin zani ing dalam contoh lafaz asarin zani. Fi asarin zani ing dalam lafaz asarin zani. Wa kisban amada akin sampian dekat contoh selain. Wa kisban amada akin sampean dekat contoh selain. Wa kastifhamin ban panik akati istifham an-nafi tining nafi. Wa qad yajuzu ban terkadang kenging nahu faizun ulur rosadi penapa umpamane lafaz faizun ulur rosadi. Faizun tining orang se ontong fa'ilur rosadi pasira orang saketui pitunjuk. Wasani tining lafaz nomor 2 mubtada'un panikatati mubtada'. Wadal wasfu tining isim tining panika isim sifat. Wadal wasfu tining panika isim sifat khabarun panikatati khabar. Ini stakor lamun tetep panapa isim sifat
Inistaqarra. Invisiwal ifraditi bukan istakor. Inistaqarra lamun tetep apa isim sifat. Visiwal ifradi dalam laina bentuk mufrad. Dalam laina bentuk mufrad. Tibekon hale nyocokin. Warafa'u mubtada'an bil ibtida. Warafa'u pada ngarfa'at kita serang ulama nahwu. Mubtada'an dengan mubtada' bil ibtida sebab amil maknawi ibtida. Bil ibtida sebab amil maknawi ibtida. Kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Kadzaka panika ketika disa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Raf'u khabarin tining rafa'an khabar bil mubtada kalaban mubtada. Wal khabarul juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayati syahidah. Wal khabaru tining sanyama khabar al juz'u panika bagian. Al juz'u panika bagian al mutimmu sanyampurnaaki apa al juz'u al faidah tada ka faidah. Allahu barrun wal ayati syahidatun akan tilafat Allahu barrun wal ayati syahidatun. Allah tanya Allah barrun mereka zat jaga baik bagus wal ayati tining banyak-banyak nikmat syahidatun mereka perkara senyaksian. Qaulu mubtada'un wa tining mubtada al ismu banika isim hakikatan kalaban secara hakikat au hukman atau kalaban secara hukum au muawalan atau kalaban itakwil au sorihan atau kalaban sore al-ari sesepeh panapa isim anil awamili dari banyak-banyak amil al-lafziyati sebangsa lafaz ghairi zaidati selaina amil tambahan. Mukhbaran hale khabarin anhu panapa dari isim. Awasfan atau hale aropa isim sifat rafi'an sing rafa'aki panapa wasfan limustagnan bihi dakalafat se bisa yang cocok limustagnan dakalafat yang cocok bihi panapa kalaban al. Bahwa diring mubtada ala kisbah ini pernikah atas dua bagian. Mubtada'in rapana situng mubtada lahu sebanyakan tetapkan di mubtada khabarun tining khabar. Wa mubtada'un bandua mubtada'in bandua mubtada lahu sebanyakan tetapkan di mubtada marfu'un tining isim si baca rafa agna sinyokopin pendapat marfu agna sinyokopin pendapat marfu anil khabari dari khabar. Kalau wakis ala hadza, wakis ban amada akin sampean ala hadza atas pernikah contoh. Kula wasfin daga sapan-sapan isim sifat. Iktamada se atatanggenan, se anakuin. Kenapa kulu wasfin ala istifhamin. Iktamada sa'anakuin panapa kullu wasfin ala istifhamin atas istifham. Wa rafa'aban ngarafa'aki panapa kullu wasfin zahiran daka isim zahir au damiran atau daka isim damir barizan sebaris
Wadzalika li syiddati syibhihi al-fi'la. Wadzalika bentini kadisa marfu li syiddati syibhihi paneka karena banget nyaropakna kullu wasfin. Li syiddati syibhihi paneka karena banget nyaropakna kullu wasfin al-fi'la daka fi'il. Wa qalu wa kastifhamin an-nafi nahu ma madrubun az-zaidani. Ma madrubun tada tini orang seatokol az-zaidani pasada zaid 2. Nahu faizun ulur rasadi. Aimin gairi timatin artinya tanpa nekuin alas istibhamin atas istibham wala nafiin dan tak nekuin atas nafi. Kalau wasani mubtadan ay muakhirun artinya mubtada seakhiraki. Kalau khabarun ay muqaddamun artinya khabar se ikadaaki. Nahu aqaimani az-zaidani. Aqaimani az-zaidani. Aqaimuna az-zaiduna. Liwujubi tajarrudil wasfi karena wajibah teti sepenah isim sifat. Karena wajib teti sepenah isim sifat an alamati tasniyati dari tanda tasniyah wal jam'i ban tanda jama'. Idza usnida indalum idza usnida bila isandaraki panapa isim sifat li zahiri daka isim zahir. Kal fi'li hale pada ban hukuma fi'il. Kal fi'li hale pada ban hukuma fi'il. Fa'in tatabaqa maka lamun nyocokin panapa isim sifat ban marfu. Fa'in tatabaqa maka lamun nyocokin panapa isim sifat ban marfu fil ifradi ing dalem kamafradna. Au kana atau apa ada al-wasfu panapa isim sifat mutlakon paneka eko caaki mutlakon paneka eko caaki alal mufradi atas mufrad wal musanna wal ban musanna wal jam'i ban jama' jaza mangka benang al amrani penapa dua perkara. Nahu aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun. Al amrani penapa dua perkara. Sama-sama boleh berarti antara menjadikan isim sifat sebagai mubtada atau sebagai khabar muqaddam. Lau aqaimun az-zaidani aqaimun apa panika mancing zaidun tini zaid. Atau dijadikan mubtada boleh aqaimun apa tini orang semancing zaidun pasira zaid. Wa junubun az-zaidani wa zaiduna. Qalu al-mutimmul faidah, juz'ul mutimmul faidah ma'al mubtada'i apal mubtada' ghairil wasfi selaina isim selaina mubtada' isim sifat. Ghairil wasfi selaina mubtada' isim sifat. Al-ibtida' bad mubtada' adalah sakit tentang mubtada'. Mubtada'un zaidun wa azirul khabar in qulta zaidun azirun mani tadar. Zaidun wa azirun. Zaidun azirun. Zaidun azirun. Kalau ada susunan zaidun azirun maka berarti zaidunnya itu menjadi mubtada, azirunnya menjadi khabar. Mubtadaun zaidun wa azirun khabar in qulta zaidun azirun mani tadar. Apabila ada susunan zaidun azirun mani tadar maka zaidunnya jadi mubtada, azirunnya menjadi khabar. Gitu. Simpel dalam alfiyah itu.
Qauluhu mubtada'un. Mubtada itu apa definisinya? Definisi mubtada itu adalah isim wa huwa al-ismu. Isim baik isim di sini maksudnya isim zat ya, bukan isim sifat ya. Isim itu ada dua, isim sifat, isim zat. Saya mengatakan isim jamid. Jadi mubtada itu adalah isim zat. Baik isimnya tersebut hakikatan atau hukman, baik isim secara hakikat ataupun isim secara hukum. Karena isim itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada isim hakiki, ada isim yang secara hukman. Ada isim yang muawwal, ada isim yang syoreh. Mubtada itu yang penting isim baik isim hakiki ataupun isim hukmi. Baik isim muawwal ataupun syoreh itu semua sama-sama bisa menjadi mubtada. Yang penting isim. Isim hakiki itu seperti apa? Ya isim yang memang betul-betul isim. Ada kalimat itu sebetulnya bukan isim tapi secara hukum itu dihukumi isim. Seperti i'rab hikayah itu ya. Misalnya begini ya. Ini yang isim secara hukman ini. Seperti i'rab hikayah. Misalnya dalam bab i'rab ya. Qama Zaidun, qama fi'lun madin wa huwa mabniyun ala fathatin zahiratin. Qama fi'lun madin. Lafaz qama ini kan fi'il sebetulnya. Cuman di sini ini dihukumi isim karena menjadi mubtada. Qamah tiding lafaz qamah fi'lun madin pada fi'il madin. Lah ini namanya isim secara hukman. Karena kenyataannya qamah itu kan fi'il. Ada isim hakiki. Isim hakiki itu isim yang betul-betul isim secara murni seperti Zaidun, Bakrun, Khalidun itu isim secara hakiki. Yang secara hukman ini hukumnya, yang secara hukman itu maksudnya kalimat tersebut dihukumi isim. Namanya itu isim hukman. Ada isim muawwal. Isim muawwal itu ditakwil sebagai isim, padahal kenyataannya bukan isim. Isim muawwal itu isim yang kalimat yang ditakwil menjadi isim. Seperti apa? Seperti fi'il mudhari' yang bersamaan dengan an, ayyakuna, ayyasumah, ayyakuna, ayyasumah. Itu isim muawwal karena ayyasumah itu an sama yasumu, ayyasumah, an sama yasumah itu ditakwil sebagai isim sekalipun kenyataannya bukan isim tapi ditakwil masdar. Jadi ayyasumah itu ditakwil masdar sekalipun di situ adalah ayyasumah tapi di takwil masdar menjadi saum. Jadi ayyasumah sama dengan mengatakan saumun karena ditakwil masdar. Makanya ayyasumah itu sekalipun bukan isim tapi ditakwil isim. Karena ayyasumah sama dengan mengatakan as-saum. Atau antasumah. Antasumah sama dengan mengatakan saumuka. Antasumah kenapa kotu apa sasampian. Ini sama dengan mengatakan saumuka. Karena antasuma itu ditakwil masdar, ditakwil dengan isim yaitu masdar. Namanya isim muawwal. Atau isim sore. Isim sore ini adalah isim yang tidak ditakwil karena memang betul-betul isim. Itu ya. Lah yang bisa menjadi mubtada itu yang penting isim, baik isim hakikatan ataupun isim hukman ataupun isim muawwal ataupun isim sore, semua bisa jadi mubtada. Karena yang disebutkan mubtada, yang dimaksud dengan mubtada di sini adalah al-ismu. Yang penting isim baik hakikatan au hukman au muawwalan au sharih. Al-ari anil awamil lafziyah, yang mana isim tersebut sepi bebas dari amil lafzi. Tidak ada amil lafzinya. Tidak ada amil lafzinya yang ghairu zaid. Tidak ada amil lafzinya. Mubtada itu rofaknya itu tanpa ada amil lafzi. Zaidun qa'imun. Zaidun itu rofaknya bukan gara-gara Zaidun itu rofaknya bukan gara-gara amil lafzi.
Karena yang namanya mubtada itu harus bebas dari amil lafzi, tanpa amil lafzi. Amil lafzi yang tidak zaid. Ya. Kalau amil lafzi yang zaid bisa saja masuk ke mubtada. Jadi mubtada itu adalah isim yang bebas dari amil lafzi yang gairu zaid. Karena kalau amil lafzi itu berupa zaid bisa saja masuk ke mubtada. Zaid tambahan seperti la'allah ya. Huruf jar la'allah itu kan itu sebeh zaid itu. Yang zaid itu seperti apa? Seperti min. Seperti min misalnya. Min huruf jar yang zaid masuk ke mubtada itu bisa. Sekalipun amil lafzi ya. Kenapa? Karena sekalipun amil lafzi kalau berupa zaid itu bisa masuk. Lah katanya mubtada itu harus sepi dari amil lafzi yang bukan zaid. Karena kalau zaid tetap bisa masuk. Mukhbaron anhu yang dikhabari, yakni yang dikhabari itu maksudnya isim tersebut dibuatin khabar, ada khabarnya. Atau berupa isim sifat, bukan berupa isim murni tapi berupa isim sifat yang merupakan terhadap isim yang mustaghnam bihi. Jadi mubtada itu bisa berupa isim yang bukan isim sifat atau berupa isim sifat. Yang mana isim sifat tersebut merupakan mustaghnan bihi. Mustaghnan bihi ini adalah lafaz ya mustaghnan bihi itu adalah lafaz yang mencukupi terhadap khabar. Gimana maksudnya? Mubtada itu ada kalanya dikhobari, dibuatin khobar atau dibuatin mustaghnan bihi, dibuatin kalimat yang mana dengan adanya kalimat tersebut mubtada itu tidak butuh khobar. Makanya mubtada itu dibagi jadi dua. Wa huwa ala qismaini mubtadaun lahul khobar, yang kedua mubtadaun lahu marfu aghna anil khobar. Mubtada itu ada dua, ada yang mubtada yang memiliki khabar, yang kedua adalah mubtada yang memiliki marfu, yang mana marfu tersebut mencukupi dari khabar. Dengan adanya marfu tersebut maka mubtada itu tidak butuh khabar. Namanya rafi'an limustaghnan bihi. Ada kalanya mubtada tersebut berupa isim sifat yang merofakkan mustaghnan bihi, merofakkan isim yang mencukupkan diri dari khabar. Dengan adanya isim itu tidak butuh khabar. Ini mubtadanya harus berupa isim sifat. Nanti ada penjelasan yang lebih dalam ya. Seperti contoh misalnya ako imun az-zaidani. Ako imun az-zaidani. Maka di sini ako imun, ko imunnya jadi mubtada, az-zaidani itu tidak jadi khabar tapi menjadi fa'il. Yang mana fa'il tersebut mencukupkan mubtada dari butuh khabar. Gara-gara ada fa'il mubtada itu maka tidak butuh khabar. Qaimun az-zaidani, qaimunnya jadi mubtada, az-zaidaninya menjadi fa'il. Gara-gara fa'il yakni az-zaidani, maka qaimun itu tidak butuh khabar. Namanya mustaghnan bi, mencukupkan diri dari adanya khabar. Wa awalul mubtada'un wasani fa'ilu aghna fi asadin zani. Yang pertama, lafaz yang pertama menjadi mubtada, lafaz yang kedua menjadi fa'il dalam contoh asadin zani. Nah, ini sekarang sudah masuk pada penjelasan mubtada yang tidak memiliki khabar tapi mubtada yang memiliki fa'il. Mubtada yang memiliki fa'il itu tidak sembarang lafaz tapi harus berupa isim sifat. Ya. Kan seperti yang disebutkan tadi dalam qauluhum, mubtada itu ada dua. Ada yang mubtada lahul khabar, ada mubtada yang memiliki khabar, ada mubtada yang memiliki fa'il. Mubtada yang memiliki fa'il ini tidak sembarang lafaz tapi harus berupa isim sifat, dan isim sifat itu pun harus didahului oleh istifham. Ada isim sifat didahului oleh istifham, maka di sini bisa menjadi mubtada yang memiliki fa'il, bukan mubtada yang memiliki khabar. Kayaknya di sini dikatakan wa awal mubtadaun, yang pertama jadi mubtada yakni
asarin. Yang kedua jadi fa'il, yakni dzani. Fi asarin dzani. Fi asarin dzani ini adalah contoh yang mubtada lahul fa'il, bukan mubtada lahul khabar. Di sini ada syaratnya, yakni apa? Mubtada'nya tersebut harus berupa isim sifat dan didahului oleh istifham. Terus dzaninya tersebut menjadi fa'il. Fi asarin dzani. Wakis, dan samakanlah contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain tinggal buat sendiri. Yang penting terdiri dari isim sifat didahului oleh istifham. Ya. Itu kalau ada isim sifat didahului oleh istifham, maka didahului oleh istifham, maka boleh menjadi fa'il, boleh menjadi mubtada lahul fa'il. Wakis, silahkan disamakan dengan contoh-contoh yang lain. Silahkan buat contoh-contoh yang lain yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya mubtada lahul fa'il itu? 1 berupa isim sifat, 2 didahului oleh istifham. Wa kastifhaminin nafyu. Sama dan istifham adalah nafi. Maksudnya sama-sama bisa menjadi syarat. Tadi kan syaratnya katanya 1 berupa isim sifat, 2 berupa istifham. Ternyata ada istifham, tapi nafi juga boleh karena nafi sama dengan istifham. Jadi misalnya asarin dzani, kemudian istifhamnya dibuang diganti nafi. Ma asarin dzani boleh. Ma asarin tadak tiring orang sajalan malam. Dzani pasirah 2 orang panikah. Bisa. Yang harus membersamai isim sifat itu ternyata bukan hanya istifham tok, tapi nafi juga. Wa kastifhaminin nafi. Contoh di qauluhunya itu ma madrubun az-zaidan. Qaulu wakis ya, wakis samakanlah ala hadza, atas contoh ini setiap isim sifat yang berpegangan pada istifham. Ya silakan buat contoh sendiri. Rafa' zahiran, dan merofakkan isim zahir atau merofakkan dhamir baris. Silakan buat sendiri dengan mengacu pada contoh yang ada ini. Apa itu? Yaitu setiap isim sifat yang berpegangan pada istifham dan merofakkan isim zahir atau isim dhamir baris. Kenapa kok bisa memiliki fa'il isim sifat seperti ini? Wadzalika li syiddati syibhi al-fi'la, karena isim sifat dalam posisi seperti ini sangat mirip dengan fi'il. Wa qad yajuzu fa'ilun ulur rasad, tapi terkadang boleh contoh fa'ilun ulur rasad. Lah ini nahwu seperti itu. Ya, dari awal syaratnya harus tetap begini. Setelah ke belakang ternyata qad yajuzu nahwu fa'ilun ulur rasad. Terkadang boleh saja fa'ilun ulur rasad. Maksudnya apa fa'ilun ulur rasad? Isim sifatnya jadi mubtada, terus memiliki marfu dan memiliki khabar, tanpa harus berbarengan dengan istifham atau nafi. Tadi katanya syaratnya harus ada istifham atau ada nafinya. Ternyata ke belakang wa qad yajuzu nahwu fa'izun ulur rasad, tanpa ada istifham, tanpa ada nafi, terkadang boleh. Itu maksud dari kata-kata wa qad yajuzu nahwu fa'izun ulur rasad. Wasani mubtadan wa dzal wasfu khabar infisi wal ifradi tibqa istaqor. Lafaz yang kedua jadi mubtada, isim sifatnya jadi khabar muqaddam. Maksudnya gimana? Lafaz yang kedua jadi mubtada, isim sifatnya jadi khabar muqaddam. Ya dalam susunan yang tadi itu, asali dzani itu. Isim sifatnya jadi khabar muqaddam, lafaz yang kedua yakni dzani itu menjadi mubtada.
Apabila bagaimana invisiwal ifradi tibqonis takor, apabila berjalan atau apabila hal ini terjadi pada posisi sama-sama bukan mufrad. Apabila bukan mufrad, isim sifatnya ternyata tidak mufrad, bisa tasniyah atau jamak. Ada isim sifat tidak mufrad, bisa tasniyah bisa jamak. Maka di sini posisinya jangan ditarkib seperti yang tadi. Yang tadi kan awalun mubtada'un wasani. Kasih contoh gini ya. Tadi contohnya kan asalintani atau ako imun azaidani yang tadi. Sekarang kalau isim sifatnya itu ternyata tidak mufrad, tapi ako imani azaidani. Ako imani azaidani. Tidak mufrad ya. Kalau posisi isim sifat tersebut mufrad, maka sudah tadi dibahas kan. Berarti yang awalun mubtada'un wasani itu fa'ilun ya. Sekarang kalau isim sifatnya ada mufrad tapi tasniyah atau jamak, maka cara narkibnya berarti lafaz yang kedua jadi mubtada' muakhar, isim sifatnya jadi khabar muqaddam. Ako imani az-zaidani, ako imani apona papanikah orang cimancing. Karena jadi khabar isim sifatnya. Karena dalam keadaan tidak mufrad. Ako imani apona papanikah orang mancing kedua, az-zaidani tining zaid dua. Itu ya posisinya. Jangan disamakan, jangan ditarkib seperti yang tadi ketika waktu mufrad. Ako imani az-zaidani ini susunannya tidak sama dengan susunan ako imun az-zaidani. Kalau ako imun az-zaidani, ko imunnya jadi mubtada, az-zaidaninya jadi fa'il. Tapi kalau ako imani az-zaidani, maka ako imaninya menjadi khabar muqaddam, az-zaidani menjadi mubtada muakhar. Jangan disusun yang seperti yang tadi. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau disusun seperti yang tadi, wong ako imun itu posisinya jangan sama dengan fi'il. Fi'il itu kan harus mufrad. Jadi kenapa kok tidak disusun seperti yang tadi? Karena fi'il itu kan harus mufrad sekalipun fa'ilnya tidak mufrad. Qomah az-zaidani, qomah az-zaiduni. Sekarang ako imun az-zaidani, ako imun jadi mubtada, az-zaidani jadi fa'il kan? Ako imun itu posisinya sama dengan fi'il. Makanya harus mufrad. Sekarang kok ternyata isim sifatnya tidak mufrad, maka jangan posisikan isim sifatnya sebagai mubtada, kemudian az-zaidaninya sebagai fa'il. Karena tidak boleh seperti itu. Tidak bolehnya kenapa? Karena fi'il itu kan harus selalu mufrad sekalipun fa'ilnya tasniyah. Lah ako imun az-zaidani itu ako imunnya itu posisinya sama dengan fi'il. Berarti harus mufrad. Kok tidak mufrad, maka jangan disusun seperti yang tadi. Qaluhu khabarun ay muqaddamun. Nahu ako imani az-zaidani, ako imani jadi khabar muqaddam, az-zaidani jadi mubtada muakhar. Ako imun az-zaidun sama. Kenapa? Liwujubi tajarrudil wasfi an alamati tasniyati. Karena wajibnya sepinya isim sifat tersebut dari tanda-tanda tasniyah dan tanda jamak apabila disandarkan pada isim zahir. Maksudnya kalau ako imani az-zaidani dijadikan fa'ilnya ako imani, maka ako imani kan harus mufrad, tidak boleh di sini. Kayaknya di sini alasannya itu liwujubi tajarrudil wasfi an alamati tasniyati. Ketika posisinya marfu'nya menjadi fa'il. Sama dengan kal fi'li, sama halnya dengan hukumnya fi'il. Fa in tadabaqa fil ifrad, kalau sesama mufrad, isim sifatnya mufrad, marfu'nya mufrad, au kana al wasfu mutlaqan al mufradi, atau isim sifatnya itu diucapkan terhadap mufrad, tasniyah atau jamak, maka boleh kedua-duanya. Boleh dengan dua posisi tadi. Posisi apa? Boleh ditarkib. Isim sifatnya boleh ditarkib sebagai mubtada dan marfu'nya sebagai fa'il. Boleh ditarkib isim sifatnya sebagai mubtada, marfu'nya sebagai khabar, sebagai mubtada muakhar. Jadi yang dimaksud jazal amrani itu isim sifatnya ditarkib sebagai mubtada, marfu'nya menjadi fa'il, atau ditarkib
isim sifatnya menjadi khabar, sedangkan marfu'nya menjadi mubtada muakhar. Qaimun Zaidun, ajunubun az-Zaidani wa Zaidunah. Qaulu al-mutimul faidah khabar itu. Wa rafa'a mubtada'an bil ibtida, ada maknahu merafa'kan mubtada dengan amil maknawi yang berupa ibtida. Kalau mubtada kaza khabarin mubtada, kalau khabar rafa'nya itu disebabkan mubtada. Jadi amil rafa'nya khabar itu adalah mubtada, kalau amil rafa'nya mubtada itu adalah amil maknawi yang berupa ibtida. Apa ibtida itu? Menempati posisi depan. Ketika menempati posisi depan maka otomatis jadi rafa, amil maknawi. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah, khabar itu adalah juz yang menyempurnakan faidah. Kalau ada khabar maka faidahnya tidak sempurna. Menyempurnakan faidah bareng dengan mubtada yang bukan isim sifat. Kalau yang mubtadanya terdiri dari isim sifat maka kan kadang tidak punya khabar. Kalau yang mubtadanya berupa kalau mubtadanya bukan isim sifat maka menyempurnakan faidah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.